Shalom anak-anak muda. Shalom. Mana yang rasakan sukacita Tuhan pada hari ini? Sama-sama tepuk tangan, come on. Pada hari ini Tuhan kami mau nyatakan namamu dimuliakan ya Bapa. Kau Raja kami Tuhan. Amin. Come on. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Layak disembah Tuhan. Sama-sama dengan iman menyatakan You glory for all you brought me through. And now I'm ready for whatever you want to do. I'm moving forward to follow after you. And now I'm ready for whatever you want to do. Sama-sama dengan iman menyatakan Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Mana lebih semangat lagi? In every season, Your grace has been enough. Dan kami percaya Tuhan, and I'm believing the best is yet to come. Because before my hope on things above, and in you Jesus, the best is yet to come. Sama-sama dengan imanmu nyatakan Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Your presence, Jesus. Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Mari anak muda yang mau kasih lebih lagi sama-sama tepuk tangan, come on. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Bapa. Sama katakan, I know, breakthrough's coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Come on, I know, breakthrough's coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Come on, sing it out. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Sing it one more time. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God, make me a promise and He won't stop now. Yes, Lord, you're everything to me, my God. Say hallelujah. Kasih Tuhan, sama-sama dengan imanmu nyatakan. Your presence is an open door. We want you, Lord, like never before. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, Your presence is an open door. So come now, Lord, like never before. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
memuji Tuhan, katakan amin. Ikutin gerakan kita ya. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven you're releasing, and we will never be denied. Siap-siap stirring up. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out to you, and deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Saya katakan. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. Ayo ikutin kita dong. It's an open heaven. Buka tangan. You're releasing, and we will never be denied. 'Cause we're stirring up. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. 'Cause we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you. Let us falling. We're falling into deeper waters, falling out to walking into the waters, going after you. Oke teman-teman semua, aku mau kalian gerak lebih lagi. Jadi lagunya kalau katakan if it goes to the left berarti ke kiri, and if it goes to the right berarti ke kanan. Oke? Siap semuanya? Siap. Yeay! If it goes to the left, then we go to the left. If it goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 everybody. If it goes to the left, Ke kiri. go to the left. If it goes to the right, then go to the right. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 everybody. If it goes to the left, then we go to the right.
di batinku. Ada dalam hadiratmu ku menyembahmu. Syukurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian dari awal. Katakan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh Tuhan bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari sembah Tuhan. Terima kasih. We need you, Lord. Let your Holy Spirit fall on us. Oh, Jesus. Oh, ya Bapa, shadara bara 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 bara. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come on. Let's worship Him. Oh, oh, ya Bapa, shadara bara 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 bara.
hearts, Jesus. Overflow in this place, overflow in our hearts, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Oh, Jesus, send your fire, Lord. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Come on, sing, Holy Spirit, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Yes, Jesus. Oh, we desire, Lord. Again. Oh, send your fire, Lord. Yes, Jesus, Lord. Oh, Jesus, desire an encounter once again. Come on, shout it out, shout it out. Holy Spirit, Holy Spirit. Come on, shout it out, say, Holy Spirit. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Come on, say, we make way. We make way. We make room. Lord, let your spirit move. Have your way, yes, Lord, in this place. Lord, we have come for you. Come on, raise your hand and say, we make way. Yes, Lord, we make room. Oh, let your spirit move. Oh, let your spirit
ya Bapa, setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan ya Tuhan, bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan-Mu ini merema ya Tuhan di setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom Youth GC, apa kabar? Hari ini kita nggak berasa sudah masuk hari ke-17 dari 365 hari chapter integritas kita di tahun 2021. Nggak berasa juga sudah 10 masuk ke 11 bulan kita mengalami pandemi yang dimulai dari awal Maret 2020 dan saat ini kita sedang menjalani yang namanya pembatasan sosial berskala besar di kota-kota di Jawa dan Bali. Rasanya kayak aduh udah bosen banget, udah hampir setahun nggak ada liburan, udah hampir setahun nggak kemana-mana, udah hampir setahun nggak ketemu sama teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja, teman-teman pelayanan. Nggak selesai-selesai rasanya. Pertanyaannya, sampai kapan pandemi ini akan berakhir? Sampai kapan kita akan memasuki masa-masa yang sungguh aneh di dalam kehidupan kita ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang God's perfect time, waktu Tuhan, atau Kairos. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Tundukkan kepala, kita angkat hati kita. Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, bahkan Engkau memegang erat tangan kami sepanjang tahun 2020 yang banyak orang bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dan bagaimana berakhirnya. Tetapi apapun yang telah kami lalui, kami tahu ada tangan yang kuat yang memegang kami, memegang erat tangan kami sehingga kami boleh melaluinya. Memasuki 2021 ini Tuhan, kami mau belajar sesuatu dan bahkan kami mau belajar tentang waktunya Tuhan, tentang Kairos, sehingga ketika melangkah di 2021 kami tahu apa yang harus kami perbuat tentang harapan-harapan kami bersamamu. Sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan, sehingga apapun yang diperkata-katakan di tempat ini semuanya kemuliaan hanya untuk satu nama, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja kami, Yesus Kristus. Berikan hati yang lembut, tanah yang subur, supaya firman yang ditaburkan boleh berbuah-buah dan boleh menjadi rema dalam kehidupan yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang waktu Tuhan, bukan waktunya kita. Kita definisikan dulu apa itu waktu. Waktu yang kita kenal detik per detik yang kita jalani dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah suatu konsekuensi dengan adanya ruang. Karena waktu itu terbentuk karena kita lihat ya, sebelum dunia belum dijadikan apa-apa, nggak ada konsep namanya waktu. Adanya kekekalannya Tuhan. Tetapi setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, ada bumi yang mengitari matahari di dalam 365 hari. Nah, 365 hari, satu harinya terdiri dari 24 jam, 1 jam terdiri dari 60 menit, dan 1 menit terdiri dari 60 detik. Itulah yang kita kenal sebagai waktu. Dan waktu yang kita kenal di dalam kehidupan manusia, itu disebut di dalam bahasa Yunaninya adalah sebagai kronos. Tanpa adanya ciptaan Tuhan, yaitu alam semesta, maka tidak ada yang namanya kronos ini. Nah, waktunya Tuhan, waktu kekekalannya Tuhan, itu berbeda dengan waktu yang kita jalani sebagai manusia. Waktu kekekalannya Tuhan ada sejak sebelum Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, sampai nanti ketika kesudahan segala sesuatunya terjadi dan Tuhan tetap ada karena Tuhan adalah Alfa dan Omega, Yesus adalah Alfa dan Omega, dia tetap ada sampai selama-lamanya. Dan kekekalan ini yang tidak bisa kita pahami dari otak manusia disebut sebagai aion. Ketika aion bertemu dengan kronos, ada satu kesempatan di mana seseorang mendapatkan favor-nya Tuhan, mendapatkan perkenanannya Tuhan, dan ketika aion bertemu dengan kronos, itulah disebut sebagai kairos atau waktunya Tuhan. Nah, itulah ketika kita baca Alkitab ada waktu Tuhan, bukan waktu kita, karena kita nggak bisa menyelami seluruh pekerjaannya Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kairos, di mana Tuhan membuka pintu untuk seseorang di dalam pengenalan kita akan waktu detik per detik, hari per hari itu.
Pandemi yang kita alami bersama-sama ini juga tentunya merupakan peristiwa yang atas perkenanan Tuhan. Gak ada sesuatu pun di dunia ini yang tanpa seizin Tuhan. Jadi kita harus peka apa yang Tuhan mau di tengah-tengah pandemi ini. Mari kita baca firman Tuhan dari Keluaran 25. Saya ambil dari ayat 8 dan 9. Dan inilah yang harus kita lakukan di tengah-tengah padang gurun kita, di tengah-tengah pandemi. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9, demikian firman Tuhan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Nats tadi berbicara tentang Musa yang diperintahkan Tuhan untuk membangun kemah suci. Dan seperti kita ketahui, lokasinya berada di tengah-tengah padang gurun dan lokasinya berada di Gunung Sinai. Padang gurun di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, ya mungkin pandemi adalah padang gurunnya kita saat ini. Nah, mungkin ini adalah pesan Tuhan di mana kita diminta untuk membangun kemah suci di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam kehidupan saya, kalian dan saya. Seperti apa nantinya kita akan pelajari sama-sama. Latar belakang dari kisah tentang kemah suci ini adalah perjalanan Israel keluar dari tanah Mesir, the journey of Israel menuju tanah perjanjian. Kemah suci ada dibahas di Keluaran 25 dan berakhir di Keluaran pasal 40. Artinya ada 15 pasal di dalam Keluaran itu yang membahas in between dari Tuhan minta Musa bikin kemah suci sampai akhirnya Musa berhasil membuat kemah suci. Dan janji Tuhan ada di situ. Janji Tuhan yang mana? Ini syaratnya. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Itu syarat dari Tuhan. Dan janjinya adalah supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kemah suci harus dibuat dengan detail sesuai dengan permintaan Tuhan. Melambangkan bahwa hidup kalian dan saya harus dibuat sebagai tempat kudus bagi Tuhan. Nah, tentang syarat-syaratnya, bahkan kalau kita baca lagi di Keluaran 25 ayat yang terakhir, ayat 40, dikatakan, diulang lagi syaratnya. Syaratnya adalah, dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tuhan mau kita hidup tepat seperti yang Dia mau, karena hidup ini sebenarnya adalah hanya sekedar persinggahan kita di dunia, dan tempat pemberhentian terakhir kita nantinya ada di Sion yang baru, yaitu di surga. Dan kalau kita ingat tema tahun ini, gembala kita sudah menyebutkan bahwa di tahun integritas ayat emasnya adalah Mazmur 24 ayat 3 dan 4, berbicara tentang gunung Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini maksudnya tentunya supaya Tuhan mau hidup kita penuh dengan integritas. Contoh paling gampang sehari-hari integritas itu ya nggak usil, nggak iseng. Jangan bangga kalau iseng gitu. Jangan bangga kalau kita bisa usil, karena kadang-kadang kita suka kebablasan, kita suka kelewatan dalam bercanda. Jangan main-main dengan prank, karena prank sudah pasti bukan berasal dari surga. Tahun lalu kita ingat ya, ada satu influencer yang kena masalah gara-gara ngeprank. Kita sedang hidup di zaman di mana prank itu dianggap keren. Ada orang yang ngelakuin prank yang tahun lalu kita sama-sama dengar, pakai sampah gitu ya, dikasih kepada orang hanya demi subscriber dan hanya demi AdSense. Kelihatannya itu hal yang sepele, tapi jangan sekedar seru-seruan, tapi nyakitin hati, bahkan juga kadang-kadang juga nyakitin fisik seseorang gitu. Jangan gara-gara hal sepele, kalian jadi kehilangan integritas. Contoh hal sepele apa? Misalnya gini, ada satu orang pergi ke rumah temennya, memang janjian mau pergi. Dia datang pas jemput, ternyata yang buka orang tuanya, maminya. Maminya temennya ini buka pintu, Rudy, mau jemput Andi ya? Makan dulu yuk, udah makan belum? Sebenarnya si Rudy ini belum makan, tapi karena dia sungkan sama maminya temennya, dia jawab, oh udah makan kok tante. Gara-gara dia mau nolak diajakin makan, padahal dia belum makan. Nah, biasanya gimana? Oh udah makan. Makan apa tadi? Akhirnya harus bohong lagi nih. Makan soto tante. Enak nggak? Ditanya lagi tambah bohong lagi.
enak sih. Si maminya si Andi bingung juga, ini baru jam setengah 12, kenapa ini anak sudah makan ya? Dia penasaran, dia tanya, emang tadi makan di mana? Akhirnya bohong lagi. Tadi pas jalan ke sini ada di pengkolan sebelah sana tuh tante makan soto. Oh ya udahlah, akhirnya dibiarkan. Pas akhirnya Andi turun, kebetulan dia dengar dari tangganya maminya lagi ngobrol sama temennya ini. Ya akhirnya mereka berdua pergi. Terus si Rudi ngomong sama si Andi, yuk Di, langsung kita capcus pergi cari makan. Loh tadi lu ngomong ke nyokap gua katanya udah makan. Iya sih sebenarnya gara-gara gua nggak enak aja sama nyokap lu, sungkan gua makan di rumah lu. Ya tapi nggak perlu bohong gitu kali. Nangkep maksudnya nggak? Gara-gara hal sepele, hal-hal tentang sungkan tapi akhirnya berbohong. Padahal sebenarnya bisa aja dijawab. Waktu maminya si Andi itu ngomong sama Rudi, Rudi yuk makan dulu, udah makan belum? Jawab aja belum. Tapi waktu ditawarin, yuk makan dulu, bisa dijawab toh. Oh enggak tante, makasih. Kita sebenarnya rencana saya sama Andi memang mau pergi makan bareng sama teman-teman gitu kan. Enggak perlu bohong kan. Kita bisa menolak tanpa berbohong. Kenapa? Karena firman Tuhan juga ajarkan kita bahwa jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jadi kita jangan sampai kita bertindak sembrono seperti anak-anak dunia. Karena kita adalah anak-anak Allah. DNA kita adalah anak-anak Allah. Dan kita harus kalian harus kenali diri kalian sebagai anak-anak Allah. Nah di sini saya catat bahwa kisah tentang Musa itu adalah di Keluaran sampai ke Ulangan ya. Itu adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir. Dan ini sebenarnya menggambarkan perjalanan hidup seorang yang percaya, seorang yang beriman ya, secara rinci persis sekali seperti The Journey of Israel. Maksudnya gini, Mesir itu melambangkan, Mesir yang memperbudak Israel ya, itu melambangkan dunia yang memperbudak umat Tuhan. Firaun itu melambangkan iblis yang menguasai dunia. Israel diperbudak Mesir melambangkan umat Tuhan ini diperbudak di dunia, di dalam dosa oleh kuasa si jahat. Dan kita sama-sama ketahui bahwa umat Israel akhirnya diselamatkan oleh Tuhan melalui 10 tulah. Dan tulah ke-10 kalau kita amati ternyata adalah tulah di mana anak sulung akan mati, tetapi barang siapa mengoleskan darah anak domba, mereka akan luput. Nah, darah anak domba di sini melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang merupakan karya penebusan, karya terindah, karya teragung dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kalian dan saya. Dan disinilah umat Israel ditebus oleh Allah. Dan malam hari itu juga umat Israel harus segera keluar dari Mesir. Itu melambangkan bahwa sesaat setelah kita mengenal dan mengerti karya penebusan itu, kita harus segera meninggalkan kehidupan lama kita. Harus segera sadar akan dosa-dosa kita, harus segera bertobat. Nah, mengenai Israel, tentunya setelah keluar dari Mesir, perjalanannya dimulai. Hari raya pertama yang dialami oleh umat Israel setelah penebusan melalui darah anak domba, bertepatan dengan Paskah, dan nggak mengherankan ketika Tuhan Yesus disalibkan, itu juga merupakan momen-momen Paskah, Jumat Agung dan Paskah ya, Tuhan Yesus bangkit. Itu bukan sebuah kebetulan, tetapi itu memang kairosnya Tuhan, ya. Dan di sini ketika hari raya berikutnya adalah hari raya makan roti tidak beragi. Kalau kita pelajari di Perjanjian Baru, ragi itu melambangkan dosa. Sehingga artinya kita harus mengisi hati kita dipisahkan dari ragi. Mengisi hati kita dipisahkan dari dosa-dosa. Kita harus mengkonsumsi roti tidak beragi. Kita harus mengkonsumsi firman Allah yang murni. Firman Allah yang jangan dicampur-campur adukkan dengan hal yang lain-lain. Di Mazmur 1 ayat 1 kita belajar bahwa tertulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 kata kerja dan 3 kata sifat di situ. 3 kata kerjanya adalah tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Berjalan artinya cuma sambil lalu aja. Tapi kalau berdiri artinya dari berjalan dia berhenti kemudian kepo. Yang lebih parah lagi kalau dia lagi berjalan yang tadinya sambil lalu, kemudian dia berdiri, dia kepo, dan akhirnya dia duduk di dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya apa? Di hari-hari ini janganlah kita mau berteologi secara sosmed ya. Kan kita sama-sama tahu sekarang di sosmed juga banyak yang berteologi, dan ada yang
menginjili dengan firman Allah yang murni langsung dari Alkitab, ada juga yang kalian tahulah akun-akun yang suka mencemooh hamba-hamba Tuhan. Di Alkitab sendiri sudah disebutkan bahwa di akhir zaman akan muncul pencemooh-pencemooh dan akan semakin banyak penyesatan. Makanya menurut saya jangan sampai ada dosa yang masuk dalam pengajaran akan firman Tuhan, sehingga kita harus berhati-hati. Yang paling benar adalah ya ikut GBA, ikut gerakan baca Alkitab, atau ikut doa fajar, sehingga kita akan belajar firman Tuhan yang murni. Kita lanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita sudah sampai ke penebusan dan firman Tuhan yang murni. Maka di perjalanan Israel selanjutnya adalah Musa membawa bangsa Israel menghadapi Laut Merah. Kita sama-sama tahu bahwa Laut Merah terbelah dan bangsa Israel berhasil berjalan di tanah yang kering. Itu melambangkan baptisan selam. Sebab kata baptis berasal dari kata baptiso yang artinya adalah kapal yang tenggelam di dasar lautan. Baptisan memisahkan hidup lama kita dengan hidup yang baru, jadi memisahkan antara bangsa Israel dengan Mesir yang mengejar di belakangnya. Dan baptisan artinya juga menguburkan dosa dalam kematian dan kebangkitan bersama dengan Kristus. Ada di Filipi 3 ayat 10 dan 11. Baptisan adalah sebuah bentuk ketaatan atas perintah bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah, Firaun yang berusaha mengejar bangsa Israel sampai ke Laut Merah ini, Laut Teberau ini, melambangkan bahwa kita harus hati-hati, bahwa ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pun, iblis masih mengincar kita, pengen nyeret-nyeret kita kembali ke Mesir, pengen nyeret-nyeret kita kembali ke dalam dosa. Enggak semua orang Kristen itu mampu hidup kudus, tapi kita lihat kuasa Tuhan bahwa kalau kita sama-sama baca di Alkitab, akhirnya ketika bangsa Israel sudah nyebrang, Firaun dan pasukan Mesirnya itu dikubur, ditenggelamkan di Laut Teberau itu. Sungguh dahsyat kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi jangan khawatir, kuasa Tuhan mampu mematahkan pengaruh orang-orang yang berusaha menjerat kita kembali ke dunia, ya, berbohong, bully, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus pegangan tangan sama Tuhan. Berikutnya, mereka sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai itu, kalau tertulis di Alkitab adalah di bulan ketiga atau minggu ke-7, atau hari ke-50 pada saat tiba di Gunung Sinai, ada api, mendengar suara Tuhan, dan ada mujizat. Ini mirip sekali dengan melambangkan baptisan Roh Kudus. Jadi kita lihat di sini bahwa saat ini telah berlangsung Pentakosta ketiga di tengah-tengah pandemi. Mirip sekali ya. Di tengah-tengah padang gurun mereka mendapatkan Pentakosta, mendapatkan api dari Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendapatkan mujizat. Kalau dihitung lamanya mereka ada di Gunung Sinai, nanti boleh dicek sendiri di Keluaran 19 ayat 1 sampai mereka berangkat di Bilangan pasal 11, ada total 11 bulan. Karena di Keluaran 19 ayat 1 tertulis bahwa di tahun pertama, bulan ketiga. Dan mereka berangkat di tahun kedua, bulan kedua tanggal 2. Berarti mereka 11 bulan ada di Gunung Sinai. Ini sudah masuk ke bulan yang ke-11 di pandemi, berarti siap-siap beberapa saat lagi Tuhan akan suruh kita berangkat dari Gunung Sinai, karena kita telah menerima pencurahan Roh Kudus di dalam Pentakosta ketiga. Karena Gunung Sinai bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah sampai ke gunungnya Tuhan, yaitu sampai ke Sion. Tapi hati-hati bahwa kalau kita baca di dalam Alkitab juga setelah Gunung Sinai, bangsa Israel ini masuk ke dalam 10 ujian. Fungsi pengalaman di Gunung Sinai adalah memperlengkapi umat Tuhan untuk mencapai Promised Land. Fungsi kita diendapkan selama 11 bulan di masa pandemi ini, di tengah-tengah Pentakosta ketiga, juga mempersiapkan kita menghadapi ujian-ujian kita sesungguhnya setelah ini. Di dalam 2 tahun perjalanan di dalam gurun, bangsa Israel mengalami 10 ujian dan mereka nggak lulus 10-10-nya. Mereka tegar tengkuk, mereka mengeraskan hati sehingga akhirnya Tuhan menghukum mereka 38 tahun, kemudian mereka berputar-putar di padang gurun sehingga totalnya 40 tahun. Ini sebenarnya adalah ujian untuk menjadi rendah hati. Saat ini masing-masing dari kita memang lagi memiliki padang gurunnya masing-masing. Ada yang padang gurunnya adalah keuangan, ada padang gurunnya adalah keluarga, ada yang bisnis, ada yang kesehatan. Padang gurunnya macam-macam. Tapi kita harus lulus dari ujian-ujian itu. Nah, itulah Tuhan sudah memperlengkapi kita di dalam pencurahan Roh Kudusnya. Tujuannya supaya kita tidak mengeraskan hati ketika kita mengalami
kekeringan di padang gurun itu, karena ada firman Tuhan yang berbunyi yang bicara tentang jika hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di padang gurun. Dan saya catat di sini poin penting dari perjalanan ujian di padang gurun adalah di ujian yang ke-10, yaitu tentang 12 pengintai. 10 pengintai melihat bahwa masalah lebih besar daripada Tuhan mereka. Bahwa pandemi, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, masalah yang lagi menimpamu itu lebih gede daripada Tuhan. Nah, itu 10 pengintai. Tetapi ada 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb, yang memandang bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah mereka. Nah, it is important of what we say when we under pressure. Jadi, hati-hati dengan perkataan-perkataanmu ketika kita lagi ditekan dari berbagai arah. Seperti saat ini, semua orang lagi ditekan dengan adanya pandemi. Latihlah kebiasaan untuk kita berkata bahwa Tuhan kita itu terlebih besar. Setelah Musa memimpin mereka dan meninggal, maka kepemimpinan diserahkan ke Yosua, dan Yosua bersiap-siap untuk membawa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Sungai Yordan di sini berbicara tentang sunat hati. Di situ bangsa Israel disunat di Gilgal. Tetapi sunat yang dimaksud oleh Tuhan yang lebih penting adalah di Ulangan 30 ayat 6 ada tertulis, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Fungsi dari sunat hati sebenarnya adalah membuang semua yang tidak diperlukan di hati kita yang kita bawa sejak lahir. Karena arti kata sunat memang membuang hal-hal yang tidak diperlukan dari badan kita, tapi kita bawa sejak lahir. Nah, artinya apa? Di dalam kehidupan kita harus membuang kedagingan yang ada di dalam, yang tertulis di Galatia 5, dan dirubah oleh Roh Kudus, diajarkan oleh Roh Kudus, digantikan dengan buah roh. Di situ di perjalanan setelah Sungai Yordan, Yosua mengalahkan 31 raja. Melambangkan bahwa kita harus mengalahkan 31 raja di dalam hati kita. Contohnya keras hati, keras kepala, menentang Roh Kudus, suka berbohong, suka memanipulasi. Makanya di Roma 12 ayat 12 dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, dengan kosmos ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu dan seterusnya. Kata berubahlah di dalam Roma 12 ayat 2 ini, dalam bahasa aslinya artinya adalah metamorfo. Metamorfo itu bukan change, tapi change itu cuma berubah sekali. Tapi kalau metamorfo itu berubah secara terus-menerus. Kalau kita belajar di sekolah kan metamorfosis paling kita tahu adalah telur menjadi ulet, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah telur. Kemudian kita lahir baru. Tapi kita lahirnya jadi ulet. Ulet yang seperti apa? Jangan-jangan ulet bulu. Ada orang Kristen yang kayak ulet bulu. Kayak gimana? Katanya Kristen tapi masih suka ngibul. Katanya Kristen tapi suka ngeprank. Katanya Kristen tapi masih merokok. Katanya Kristen tapi masih ABCDE. KTP, Kristen tanpa perbuatan. Karena pada hakikatnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kristen yang seperti itu bikin orang gatel-gatel. Kristen yang seperti itu bikin orang jadi menjauh. Kristen yang seperti itu nggak bisa memuridkan orang lain. Kristen yang seperti itu justru membuat orang jadi geli. Nah, kita jangan jadi Kristen yang seperti itu. Kenapa? Karena kita jadi Kristen yang seperti itu, pada akhirnya Tuhan akan memukul Kristen ulet itu. Dan dijadikan kepompong. Ketika jadi kepompong, akhirnya cuma bisa diem, duduk di kaki Tuhan, nangis-nangis. Tapi disitulah kita diproses. Seperti ketika pandemi ini, semua orang di dunia dipaksa oleh Tuhan menjadi kepompong. Berdiam diri. Berdiam diri, tetap dekat, erat melekat sama Tuhan, tetap menyembah Tuhan, dalam pujian dan penyembahan, tetap berdoa. Itu yang Tuhan mau. Membentuk hati kita. Dan pada akhirnya dari kepompong itu jadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah. Kalau tadi ulet bulu itu dijauhin sama orang, tetapi kupu-kupu keluar dari kepompong, terbang-terbang di antara bunga, orang ngambil tustel, ngambil kamera, di foto-foto. Tahu bedanya? Nah, kupu-kupu itu adalah surat Kristus yang terbuka, yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita harus bermetamorfo supaya kita mencapai sasarannya Tuhan. Sehingga kita diperbolehkan naik ke Bukit Sion. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih hatinya dan seterusnya tadi itu. Kembali lagi ke kairosnya Tuhan, tentang Musa, tentang kemah suci. Kita lihat apa yang terjadi ketika Musa sudah selesai membuat persis seperti yang Tuhan perintahkan. Tertulis di Keluaran 40 ayat 3-38. Demikian firman Tuhan, didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu. Dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Dengar baik-baik. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Artinya Musa
ikut apa yang Tuhan mau, dan Musa selesai. Apa yang terjadi? Ini janji Tuhan digenapi. Ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Haleluya. Artinya kalau kita mau membentuk diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan seperti kemah suci, yang Tuhan bilang sudah kukasih lihat contoh di atas gunung itu, seperti aku memberikan contoh bagaimana surga pengen kamu hidup, yaitu dengan melihat Kristus telah hidup. Karena semakin lama kita harus semakin serupa dengan Kristus, maka kemuliaan Tuhan akan ada dan tinggal di dalam diri kita. Hadirat Tuhan akan nyata di dalam diri kalian dan saya. Sehingga, di ayat 35, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Selanjutnya, apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada tempat mereka berkemah. Ada awan, ada tiang awan dan tiang api yang menyertai. Kesimpulannya begini, saya simpulkan begini, di tahun integritas ini, kalian dan saya, kita semua harus menata hidup tepat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Seperti kemah suci yang dibangun oleh Musa. Pada akhirnya kemuliaan Tuhan turun ketika kemahnya jadi. Jangan takut apa yang akan terjadi di depan, karena meskipun ada pandemi, ada tiang awan dan tiang apinya Tuhan yang menyertai kalian dan saya, sehingga kita ketika tetap di dalam hadirat Tuhan akan tetap aman. Seperti yang tertulis di Mazmur 91. Di era Pentakosta ketiga ini, tahun lalu Tuhan telah membawa kita masuk ke dimensi yang baru, yaitu dimensi ibadahnya tiba-tiba online, semuanya digital, sekolah digital, penginjilan juga masuk ke dimensi digital. Maka tahun integritas ini Tuhan juga akan menyertai kalian dan saya untuk menuju promises land dan menuju gunungnya Tuhan. Permasalahannya kadang orang nggak sabaran. Bertanyanya berapa lama? Dengar baik-baik. Ketika bangsa Israel berputar-putar 40 tahun lamanya, bukan cuma karena tegar tengkuk, bukan karena cuma bersungut-sungut. Ketika kita bicara kairosnya Tuhan, mungkin saja, ini adalah kedaulatan Tuhan yang memang sudah mengatur kairosnya. Harus 40 tahun baru mereka sampai ke tanah perjanjian. Sampai sini ngerti nggak? Tapi kalian harus perhatikan baik-baik bahwa kalian harus bedakan antara tempat dan waktu. Bisa jadi kalau mereka nggak tegar tengkuk dan mereka nggak mengeraskan hati dan mereka nggak bersungut-sungut, tetap aja mereka nyampainya 40 tahun, tetapi mereka ada di tempat yang lebih nyaman. Mungkin di pinggir pantai jadi nelayan, nggak harus berperang terus di padang gurun. Nangkep maksudnya nggak? Kairos Tuhan kita nggak tahu kapan datang. Misalnya saya tahu, ya, saya dapat pewahyuan, dapat hikmat dari Tuhan bahwa berkat sudah disediakan sama Tuhan, tapi nanti di usia 40 tahun kamu akan dapat. Permasalahannya adalah dari saya usia 0 sampai ke usia 40 saya ada di mana? Saya ada di padang gurun karena saya ngelawan Tuhan terus, tidak mau dengar-dengaran Tuhan, atau saya ada di tempat yang nyaman di atas padang rumput seperti yang disebutin di Mazmur 23. Dia membimbingku ke air yang tenang, membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Atau mau di mana? Kalau saya milih ikut sama Tuhan supaya ada di rumput yang hijau. Dan pada saatnya Kairos datang nanti di umur 40 tahun saya sudah siap. Begitu juga kita yakinkan bahwa ketika kita mau hidup seperti yang Tuhan mau, kita pasti dibawa masuk ke tempat pemberhentian. Tapi penting untuk menempatkan diri di tempat yang baik sambil menunggu kairosnya Tuhan. Jangan sampai ketika kairosnya datang, kita malah nggak siap. Jadi jaga integritasmu di tahun ini, supaya ketika kairos Tuhan datang atas hidup kita ditemui seperti 5 gadis bijak yang diajak naik ke Gunung Sion. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan bahwa waktu Tuhan bukan waktu kami bukan waktu Tuhan. Tetapi kami tahu di tengah-tengah pandemi ini, kami harus membangun diri kami seperti Musa membangun kemah suci yang telah Engkau tentukan seperti apa tiangnya, seperti apa kain lenannya, seperti apa susunannya. Kami menyadari bahwa Tuhan mau kami berdiam diri walaupun seperti kepompong ini Tuhan, tetapi ini adalah saatnya kami untuk berubah secara terus-menerus, memperbaharui hati kami oleh Roh Kudus yang membimbing kami setiap saat sehingga kami mampu muncul sebagai kupu-kupu yang indah, sebagai surat Kristus yang terbuka. Sehingga ketika orang melihat kami, orang melihat kemuliaan Kristus. Tuhan, jaga kami anak-anak-Mu, anak-anak GC Youth Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, di dalam anugerah-Mu, sehingga di tengah-tengah padang gurun yang sedang kami alami ini, di tengah-tengah pandemi ini, penyertaan-Mu dahsyat, ada tiang awan dan tiang api, yang membuat kami tidak takut berjalan di kondisi apapun juga, karena Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami,
Dimanapun kami berada, asalkan Tuhan menyertai kami, tidak akan pernah kami takut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman yang baru saja kami dengar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, jatuh di tanah yang subur, jatuh di hati yang mau mendengarkan, dan boleh melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.